Ini adalah daun bungu, teman-teman sekalian. Dan daun bungu ini biasanya juga berbunga. Terlihat ini bakal bunga. Nah, jadi di halaman rumah saya menanam tanaman obat. Daun bungu ini secara herbal dia berfungsi untuk pencegahan terhadap wasir, dan beberapa literatur dikatakan daun bungu ini dapat menyembuhkan penyakit wasir. Wasir atau ambeien memang ada dua jenis ya. Ada yang ambeien itu setelah kita buang air besar dia keluar dan bisa dimasukkan kembali, atau kadang-kadang ada yang tidak bisa dimasukkan kembali. Jadi teman-teman sekalian, untuk mengolah daun bungu ini biasanya kita ambil kira-kira 3 atau 5 atau 4 boleh. Terus kita rajang, kita haluskan. Dan jangan lupa juga kita tambahkan kunyit. Karena apa? Kunyit kan dia bersifat bakterisid ya, dia bisa mengobati infeksi. Nah, setelah bahan ini kita campur, boleh juga dipakai gula merah, tergantung selera. Saya biasanya memakai ini cukup 1 sendok begini ya. Ini gula aren, bukan gula merah tebu ya, gula aren seperti ini. Nah, selanjutnya bahan yang sudah kita iris tadi, yang sudah kita tipiskan. Kalau saya biasanya memakai kunyit ini sebesar ini ya, separuh dari 1 ruas, tidak terlalu banyak. Nah, kemudian ini kita masukkan ya di satu tempat ya. Ini memang untuk ramuan herbal biasanya. Kemudian daun bungu tadi ini yang sudah kita haluskan lebih halus, lebih bagus ya. Apakah boleh di blender? Menurut saya boleh-boleh saja ya. Nah, setelah ini sudah kan ringan, simple cara pengolahannya. Memang kalau seandainya teman-teman sakitnya berlanjut, ya tentu kita harus ke dokter ya, harus ke tenaga medis. Bagaimanapun penyakit hemoroid atau wasir adalah penyakit yang secara medis bisa disembuhkan dengan obat-obat kimia juga. Namun di sini kita menggali kearifan lokal, sehingga diyakini dan dipercaya bahwa dua ramuan yang simple ini dia berfungsi untuk mencegah penyakit hemoroid, mencegah penyakit wasir. Kalau di dekat sekeliling tempat tinggal Bapak Ibu ada tanaman ini, kenapa tidak dicoba dulu? Dirutinkan kita meminumnya, apakah sore 1 kali atau 2 hari sekali, sehingga kearifan lokal tentang tanaman obat yang ada di Indonesia yang dipercaya dan terbukti mampu mencegah dan juga mengobati ambeien atau wasir dapat kita ambil manfaatnya. Namun sekali lagi, apabila wasir yang irreversible, yang tidak bisa masuk pada saat kita dorong, maka tentu kita berkonsultasi ke dokter keluarga kita. Seperti ini. Ini cara saya menggunakannya. Biasanya saya masukkan di dalam gelas ya. Sebentar, saya ambil air panas dulu ya. Nah, ini teman-teman, saya sudah mengambil air panas ya. Berapa derajat panasnya? Saya hanya mengambil air panas. Saya tidak tahu berapa derajat ini.
karena saya ngambil di dispenser. Saya kira mungkin ada kita 70 atau 80 derajat Celcius. Ini ya, kelihatan sudah. Nah, jadi gelas ini sekitar 200 ml barangkali ya. Nah, setelah itu ya sudah, ini langsung kita angkat dan kita turunkan. Kandungan saponin, alkaloid yang ada di daun ini bisa langsung terurai dengan air panas. Kadang-kadang juga ada teman-teman yang praktisi herbal, katanya direbus. Saya kira juga tidak masalah ya. Kalau bagi saya adalah bagaimana kita untuk mencari kepraktisannya. Jadi ini, nah ini begini saja sudah. Ini uap airnya masih uap ya, uap airnya. Nah ini, dan teman-teman sekalian, warna dari minuman ini berubah ya, mungkin karena ada warna dari kunyit kuning dan juga warna ungu seperti ini. Sangat simpel kan? Jadi ayo manfaatkan halaman rumah kita untuk tanaman-tanaman obat yang berkhasiat yang bisa kita gunakan sebelum kita mendapat pertolongan di rumah sakit ataupun dokter keluarga kita. Ini sekali lagi adalah tanaman herbal kearifan lokal, yang mana tanaman-tanaman ini hanya 2 macam saja ya. Satu adalah kunyit ya, ini kunyit semua juga punya. Ini daun ungu. Daun ungu sangat mudah sekali tumbuhnya ya. Kemarin saya ke Bali, ke Taman Raya, Kebun Raya Bali ya. Itu banyak sekali tanaman obat yang mereka juga ini. Pada video yang lalu saya sudah explore bagaimana tanaman ini. Ini sekarang kita memberikan edukasi bagaimana cara pembuatannya. Teman-teman sekalian, mudah sekali, simpel sekali. Jadi alangkah baiknya kalau kearifan lokal yang secara empiris, tanaman obat ini memang berkhasiat untuk kesehatan kita. Sekarang saya aduk supaya gula arennya larut. Manisnya sedang, karena gula merahnya cuma segini ya, 1,5 sendok makan ya, 2 sendok makan. Kemudian lebih dominan agak getir, lebih dominan rasa kunyit ya. Namun dapat dipastikan bahwa alkaloid dari 2 tanaman tadi sudah ada di dalam minuman ini. Begini saja caranya. Oke. Nah, baik. Nah, jadi semua teman-teman sekalian, ini sekarang saya ingin mencoba untuk meminumnya. Nikmat sekali rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tanaman tradisional yang berkhasiat obat ini dapat menyembuhkan ataupun mencegah penyakit yang mungkin ada pada diri saya dengan tanaman obat yang ada di sekeliling kita. Terima kasih, selamat mencoba. Informasi edukasi tentang herbal ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Salam sehat, salam herbal, sehat bersama alam. Terima kasih. Apakah ini bisa digunakan lagi pada saat mungkin sore atau malam? Sebetulnya bisa, tetapi daripada kita mengulang lagi, lebih bagus kan kita membuat yang baru, yang masih segar. Selamat mencoba, salam sehat selalu, kembali ke alam untuk kesembuhan. Terima kasih.